Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada pengasuh Universitas Islam Zainul Hasan Genggung, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SH.MM, dan yang terhormat kepada Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan juga yang terhormat kepada pembimbing pertama yakni Ustazah Endah Triwisudaningsih MPDI, dan dosen bimbing kedua Muhammad Inzah MPDI, dan tak lupa juga yang terhormat kepada orang tua saya, ibu dan ayah saya yang telah membiayakan saya, yang telah mendukung saya dari pertama sampai akhir di titik sekarang ini, yang telah membiayakan kuliah saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka. Saya mulai presentasi uji proposal kali ini yang berjudul Implementasi Ajaran Agama Islam Melalui Cinta di Film Indonesia, Ajari Aku Islam, karya Denny Kusuma. Alasan yang pertama saya mengangkat judul ini bahwa sangat mudah untuk menyampaikan ajaran agama Islam melalui media seperti media perfilman, media YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dan yang kedua, pada film ini terkait dan terkandung banyak sekali tentang pendidikan agama Islam di dalamnya, seperti nilai-nilai ajaran Islam dan pesan-pesan dakwah terhadap ajaran Islam dan sebagainya. Oleh karena itu saya mengangkat judul ini karena saya tertarik dengan film tersebut, dan juga terdapat banyak akhlakul karimah di dalamnya. Terdapat banyak moral-moral yang baik yang mengajarkan tentang syariat-syariat Islam di dalamnya. Tiga, kenapa saya mengangkat judul ini? Karena pada film Ajari Aku Islam ini banyak terkandung ruang lingkup pendidikan agama Islam. Yang pertama tentang akhlakul karimah, yang kedua toleransi terhadap orang Islam dan non-muslim, sehingga non-muslim tersebut tertarik kepada ajaran Islam. Latar belakang dari jurnal kali ini bahwasanya mengajari tentang ilmu-ilmu Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, karena sangat efektif bagi orang-orang yang ingin mendengari tentang ajaran Islam. Dengan secara kafah tersebut bisa membuat orang-orang Islam, bisa membuat orang-orang non-muslim lainnya membedakan antara hal negatif dan positif daripada Islam. Jadi pengajaran secara kafah itu sangat efektif bagi dai, bagi pendakwah, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Menurut Hasyim Muzadi menyatakan bahwa Islam harus dipahami secara inti, pokok, keseluruhan, supaya agar ajaran Islam melekat bagi kehidupan masyarakat. Dengan pemahaman secara menyeluruh tentang Islam dapat membuat keyakinan secara esensial bagi umat manusia. Kajian pustaka dalam penelitian kali ini yang pertama karya Arsyad Mahendra yang berjudul Maknai Ulang Film Ajari Aku Islam.
Dan yang kedua, karya Julian yang berjudul Pesan Dakwah dalam Film Ajari Aku Islam, analisis semiotika Roland Barthes. Dan yang ketiga, Mailani dan T. Bustanur yang berjudul Analisis Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Film Ajari Aku Islam. Dan penelitian saya dan penelitian yang terdahulu, bahwa penelitian saya menggunakan pendekatan cinta. Pendekatan cinta menggabungkan cinta dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga timbul energi di dalamnya, sehingga timbul ketertarikan, timbul semangat dalam mengajari dan mendengarkan ajaran-ajaran Islam, seperti non-muslim mendengarkan ajaran Islam lewat muslim-muslim lainnya. Dan relevansi dalam ketiga kajian tersebut sama-sama menggunakan analisis data semiotika Roland Barthes. Ini menggunakan metode secara deskriptif kualitatif, menganalisis film dan menyamakannya dengan realita. Jenis dari metode penelitian ini menggunakan library research dan cara teknik pengumpulan datanya dengan menonton video dan membaginya dengan beberapa skep. Sumber data primernya melihat dari base testen situs web, dan data sekundernya dengan menganalisis dengan mempelajari jurnal, skripsi, dan sumber pendukung lainnya. Film yang akan diteliti menggunakan analisis data semiotika, menggunakan makna, denotasi, dan konotasi. Imam Ghazali dengan memalingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dengan memalingkan cinta makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari dari kekecewaan yang dilakukan oleh makhluk, berharap secara berlebihan kepada makhluk, maka akan timbul rasa kecewa karena makhluk tersebut ingkar janji atau berkhianat. Tapi dengan memalingkan cinta kepada Allah, maka Allah sebaik-baiknya sumber cinta. Wa makarallah. Allah sebaik-baiknya memberi makar, Allah sebaik-baiknya memberi siasat, Allah sebaik-baiknya memberikan strategi kepada hamba. Yang mana ayat ini, yang mana filosofi ini sesuai dengan firman Allah Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 yang bunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikutilah aku, dalam kutip ikutilah Nabi Muhammad. Islam ini sesuai dengan kandungan ayat tersebut, bahwa Fidyah dan Kenny saling mencintai. Lalu Fidyah mengajari tentang Islam kepada Kenny dengan membelikan buku untuk dipelajari oleh Kenny. Setelah itu Kenny membaca buku tersebut, timbullah rasa cinta, timbullah rasa ingin dekat dengan Islam, timbullah rasa ingin mendalami dan mempelajari tentang Islam. Hal inilah sama kaitannya dengan surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Fattabi'uni, qul in kuntum, katakanlah bahwa jika kamu mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad, maka ikutilah ajaran-ajaran
baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah diimplementasikan oleh fidyah terhadap Kenny, sudah diterapkan oleh fidyah terhadap Kenny untuk mengajari seorang muslim tersebut tentang syariat-syariat Islam. Ajaran ilmu syariat Islam untuk non-muslim yang ingin dekat dengan Islam. Di sini terlihat ada energi cinta yang mana membantu seorang muslim untuk mengajarkan Islam dengan cara yang mudah. Pada menit 18.30 sampai 19.49 terlihat fidyah membelikan buku agar dibaca oleh Kenny supaya mengenal Islam lebih leluasa, karena dengan mengenal Islam kebenaran dan kepercayaan akan terungkap bahwa Islam adalah agama yang benar. Meski Kenny sempat meragukan, tetapi fidyah seolah-olah akan menjauh jika tidak membacanya. Kalau tidak dilandasi dengan cinta, maka ajaran Islam akan lebih sulit. Karena Kenny sudah menaruh hati kepada fidyah, maka Kenny tidak menolaknya. Jadi cinta itu bisa menimbulkan kemudahan, bisa menimbulkan kelancaran dalam mengajarkan Islam. Fidyah memanfaatkan ketertarikan Kenny, cintanya Kenny terhadap fidyah tersebut dengan menolaknya kalau tidak belajar Islam. Itulah energi cinta. Bisa memudahkan, menerapkan, mengimplementasikan ajaran Islam. Menemukan bahwa ajaran Islam mempengaruhi karakter non-muslim pada menit 28.50 dan 29.30 bahwa Kenny sudah meninggalkan kebiasaan pekerjaan yang gelap di sana berkat ajaran Islam dan berkat cintanya Kenny terhadap dia. Itulah energi yang membuat Kenny menjauhi pekerjaan-pekerjaan terlarangnya, menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang melenceng daripada syariat Islam. Karena Kenny membaca buku yang diberikan oleh dia. Itulah bentuk dari implementasi ajaran Islam yang Kenny berikan kepada, yang fidyah berikan kepada Kenny. Maaf salah. Yang ketiga, dengan akhlak dan toleransi dapat membangun akidah yang kuat. Terlihat pada menit 61.33 dan 61.50 terlihat akhlaknya Fahri terhadap Kenny dan toleransinya Fahri terhadap Kenny. Kok bisa toleransi? Karena Fahri adalah rival daripada Kenny. Dan kok bisa disebut akhlak? Karena Fahri adalah rival daripada Kenny. Senantiasa mengajarkan Islam meskipun Kenny merebut fidyah dari genggaman Fahri. Itulah bentuk dari akhlak Islam, tidak membedakan mana yang ras suku dari, misalnya contoh ras suku hitam dan ras suku putih, tidak membedakan. Islam itu tidak membedakan suku dan tidak membedakan bangsa, tidak membedakan dari mana kita berasal. Itulah bentuk dari ajaran Islam sendiri. Fahri menerapkan, mengimplementasikan Islam di situ pada menit 61 dan 33 dan 61.50. Dan membangun akidah yang kuat terlihat pada menit
1 jam 21.02 dan 1 jam 21.24 bahwa Kenny mati dalam keadaan Islam, mati dalam memegang akidah Islam karena sudah mempelajari berkat implementasi ajaran Islam yang diberikan fidyah buku ajaran Islam. Kenny memegang akidah yang kuat, ingin mati dalam keadaan Islam. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kesimpulan dari penelitian ini, implementasi ajaran agama Islam dalam film Ajari Aku Islam dan perilaku muslim pada film tersebut sudah diterapkan beberapa bagian dalam segi ajaran Islam, yaitu akhlak, akidah, toleransi, dan syariat Islam. Peneliti menemukan 3 hal tersebut yang sudah saya paparkan barusan. Pertama, pengajaran ilmu syariat Islam untuk non-muslim yang ingin dekat dengan Islam, dan yang kedua, ajaran Islam mempengaruhi karakter non-muslim, dan yang ketiga, dengan akhlak dan toleransi dapat membangun akidah yang kuat. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.